Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan, kami dari kelompok 9A yang beranggotakan saya Dita dengan ujung NIM 045. Saya Dwinita Nurul Aini dengan ujung NIM 057. Saya Anissa dengan ujung NIM 011. Di sini kami akan menampilkan video mengenai rencana kewirausahaan. Adapun tujuan pembelajarannya mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya dalam merancang wirausaha. Materi singkat. Rencana wirausaha adalah pedoman tertulis untuk menjalankan usaha agar lebih terarah. Isinya meliputi gambaran usaha, analisis pasar, strategi pemasaran, rencana operasional, serta proyeksi keuangan. Tujuannya membantu menilai kelayakan bisnis, mengurangi risiko, dan menarik investor. Dengan rencana yang baik, wirausahawan memiliki arah jelas dalam mengembangkan usahanya. Rencana ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi untuk meyakinkan mitra dan pemberi modal. Melalui perencanaan, pelaku usaha dapat memprediksi tantangan yang mungkin dihadapi. Selain itu, rencana wirausaha memberikan gambaran kebutuhan sumber daya seperti tenaga kerja, teknologi, dan lokasi usaha. Perencanaan yang matang memungkinkan wirausahawan mengukur keberhasilan dengan indikator yang jelas. Pada akhirnya, rencana wirausaha membantu menjaga konsistensi dalam mencapai visi dan misi bisnis. Kemarin kita rencananya mau buat dimsum nih, usaha dimsum. Gimana sih gambaran usaha kita? Kalau menurut aku ya, kan dimsum ini kan bergerak di bidang kuliner yang dibuat segar dengan cita rasa lokal dan harga yang terjangkau juga. Nah, target konsumen kita ini kan adalah mahasiswa di kampus yang menyukai makanan praktis, sehat, dan bisa dinikmati kapan saja. Nah, produk kita ini ditawarkan dalam bentuk siap makan maupun beku, frozen food gitu ya. Nah, terus kalau untuk analisis pasarnya itu nanti gimana? Kalau menurut aku ya, kayak peluang itu kan tren kuliner Asia aja, terutama makanan ringan seperti dimsum itu kan semakin diminati kan. Selanjutnya untuk target pasar kita itu kan mahasiswa. Nah, sedangkan untuk persaingan itu kan terdapat banyak usaha kuliner. Namun belum semua fokus pada dimsum dengan harga terjangkau dan varian rasa yang lokal. Nah, kelebihan usaha kita ini itu selain harganya bersahabat, kita juga varian rasa kita itu mendukung dengan kemasan kita yang higienis dan juga bisa dipesan secara online. Oh iya, menurut kalian strategi pemasarannya gimana? Kalau menurut aku ya, tadi kan kita udah targetnya mahasiswa, jadi kita lakuin promosinya lewat media sosial aja, kayak WhatsApp sama Instagram. Terus pemasarannya di lokasi strategis kampus. Dan juga kita lakuin branding usaha dengan nama yang menarik dan unik. Nah, terus untuk rencana operasionalnya itu gimana kira-kira? Kalau menurut aku ya, rencana operasionalnya tuh kita buka di area kampus, karena kan tadi kita targetnya mahasiswa. Terus untuk produksinya kita setiap hari, sama untuk bahan bakunya kan tadi ada ayam sama bumbu pilihan. Untuk jam operasional tuh kita buka di jam 4 sampai jam 10 malam. Habis itu untuk tenaga kerja kita kan cuma bertiga aja, jadi kita tuh menangkap koki sama karyawan untuk melayani usaha tadi. Dan untuk peralatan kita tuh butuh steamer, freezer, kompor, alat masak, meja, kursi, dan perlengkapan kemasan kayak mika. Tapi untuk proyeksi keuangannya gimana ya? Oke, jadi aku ini udah buat kan mengenai proyeksi keuangannya itu. Tapi ini rancangan kasarnya gitu kan. Nah, jadi bagian ini tuh nunjukin keuangan usaha dimsum kita. Jadi berdasarkan target itu kita untuk target produksinya sekitar 120 biji dimsum. Nah, ini dibagi jadi 20 paket. Jadi satu paketnya itu isi 6. Nah, di sini kita hitung kebutuhan bahan baku dan biayanya itu. Yang pertama kita butuh daging ayam giling. Itu diperlukan 3 kilo. Jadi harganya itu sekitar 120.000. Kemudian di sini kita butuh tepung tapioka itu sekitar 3 ons. Harganya 6.000. Terus koli dimsum itu kita butuh 120 lembar, itu harganya 24.000.
Kemudian wortel parut itu kita butuh 3 ons, harganya 3.000. Terus bumbu perbubuan itu kita butuh sekitaran harganya itu 15.000. Kemudian saus itu kita harganya 25.000. Terus kemasan seperti Mika tadi itu harganya 40.000. Nah, untuk total modal keseluruhannya itu yang kita butuhkan sekitar 233.000. Jadi kalau dibagi jadi 20 paket, itu modal per paketnya tuh sekitar 11.650 untuk setiap 6 pieces dimsum. Jadi itu udah termasuk saus sama kemasannya gitu. Nah, jadi untuk angka ini jadi dasar untuk kita nentuin harga dari dimsum. Ya. Halo semuanya, jadi di sini aku akan mewawancarai salah satu pedagang dari usaha dimsum. Oke, dengan kakak siapa di sini kak? Indah. Oke, dengan Kak Indah. Jadi Kak Indah di sini aku izin ngewawancari kakak ya terkait usaha kakak. Nah di sini aku mau nanyain beberapa hal. Jadi yang pertama itu waktu awal buka usaha ini, kakak itu kan sempat nyusun rencana dulu nggak? Biasanya ngapain aja gitu sebelum mulai jualan gitu kak? Yang pastinya pasti diuji coba dulu ya untuk dijual. Jadi diuji coba dulu ya kak. Terus ada nggak kak kayak persiapan misalnya survei dulu atau nyiapin alat-alatnya gitu? Ya, ada survei tempat yang pertama dan juga alat-alatnya pasti kita siapin juga untuk apa aja yang dibutuhkan dan di mana tempatnya. Oh, jadi tetap ada perencanaannya ya kak ya, supaya lebih terarah gitu. Nah terus ini kak, supaya pembeli itu betah terus balik lagi tuh biasanya kakak ada cara atau strategi khusus nggak untuk usaha kakak ini? Strateginya yang pasti kita mengenakan dimsum kita atau produk kita dengan anak-anak mahasiswa Unsri, yaitu kita melakukan endorse. Endorse dan juga pasti kan anak-anak mahasiswa Unsri kan pasti dia kalau dia jajan kan pasti misalnya dia merasa enak kan pasti dia dari mulut ke mulut kan. Jadi pertanyaan terakhir nih kak, menurut pengalaman kakak ada nggak tips atau tips khusus gitu buat usaha tuh supaya lebih sukses, lebih lancar gitu kak? Yang penting konsisten dulu awalnya ya. Dan pasti kalau emang makanan kita memang pokoknya jangan nuruni kualitasnya gitu. Jadi jaga kualitas Iya, produk, jaga pelayanan kualitas juga ya kak Iya, ya. pelayanan juga. Oke, jadi sekian wawancara saya bersama Kak Indah. Pembahasan singkat. Bisnis dimsum merupakan salah satu peluang wirausaha yang menjanjikan bagi mahasiswa karena modal yang dibutuhkan relatif terjangkau, proses produksinya sederhana, dan memiliki pasar yang jelas di lingkungan kampus maupun sekitarnya. Produk yang ditawarkan dapat berupa dimsum ayam dengan harga yang ramah di kantong mahasiswa serta dapat dipasarkan secara langsung maupun melalui aplikasi pesan antar. Berdasarkan pengalaman pedagang dimsum lain, kunci keberhasilan usaha ini adalah konsistensi dalam menjaga rasa, kualitas bahan, dan pelayanan sehingga pelanggan merasa puas dan ingin kembali. Selain itu, sebelum benar-benar memulai penjualan, penting melakukan trial dan error untuk menemukan resep dan rasa yang tepat sesuai selera konsumen. Dengan strategi ini ditambah kreativitas dalam promosi dan inovasi menu, bisnis dimsum berpotensi berkembang dan menjadi langkah awal mahasiswa dalam melatih jiwa kewirausahaan. Kesimpulannya, rencana wirausaha bisnis dimsum bagi mahasiswa merupakan peluang yang menjanjikan karena mudah dijalankan, memiliki pasar yang luas, dan membutuhkan modal relatif terjangkau. Kunci utama keberhasilan usaha ini terletak pada konsistensi menjaga rasa dan kualitas produk, serta keberanian melakukan trial and error sebelum memulai penjualan agar dapat menghasilkan dimsum yang sesuai dengan selera konsumen. Dengan strategi promosi yang tepat dan inovasi menu yang berkelanjutan, usaha dimsum dapat berkembang pesat sekaligus menjadi sarana bagi mahasiswa untuk melatih keterampilan kewirausahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.